pengintai-pengintai di Yeriko yang tertulis di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Setelah Musa hamba Tuhan itu mati, maka Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin negeri Israel. Adik-adik masih ingat Yosua kan? Ya, Yosua adalah kedua pengintai Kanaan yang membawa kabar baik. Oke. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan telah menyertai Musa. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Mereka diperintahkan untuk mengamat-amati negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu mereka tidur di situ. Kemudian diberitahukan kepada Raja Yeriko bahwa tadi malam ada orang dari Israel datang untuk menyelidiki negeri mereka. Maka raja menyuruh orang untuk datang kepada Rahab dan menanyakan hal itu. Tetapi Rahab telah menyuruh kedua orang pengintai untuk naik ke atas sotor rumahnya dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami. Dan Rahab berkata kepada para utusan raja bahwa memang ada orang-orang yang datang kepadanya, tetapi mereka telah pergi saat pintu gerbang hendak ditutup. Maka pergilah para utusan raja itu dari rumah Rahab dan mengejar para pengintai itu ke arah sungai Yordan. Kemudian Rahab menemui kedua orang pengintai itu di atas sotoh dan berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar perbuatan-perbuatan Allah yang besar terhadap kamu, dan menumpas habis bangsa-bangsa yang menghalangi kamu. Dan hati kami menjadi tawar, sebab Tuhan Allah penguasa langit dan bumi menyertai kamu. Maka sekarang berjanjilah kepadaku, karena aku telah berbuat ramah kepadamu, yaitu engkau akan membiarkan aku dan seluruh keluargaku hidup dan tidak kau binasakan." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu. Asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian Rahab menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu pada tembok kota. Dan Rahab menyuruh mereka untuk pergi ke pegunungan dan berdiam di sana 3 hari, agar pengejar utusan raja tidak menemukan mereka. Maka mereka membuat perjanjian, yaitu bahwa Rahab dan keluarganya tidak akan dibinasakan, bahwa apabila pada saat orang Israel memasuki Yeriko, haruslah tali dari benang kirmisi diikatkan pada jendela tempat Rahab menurunkan mereka. Sesudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pergi dan tiba di pegunungan dan tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Maka pulanglah mereka berdua menemui Yosua dan menceritakan segala pengalaman mereka. Wah, adik-adik, Tuhan memakai Rahab untuk menolong kedua pengintai yang dari Israel, sehingga perjalanan kedua pengintai ini akhirnya
berhasil ya adik-adik. Tuhan juga menyelamatkan akhirnya keluarga Rahab. Tuhan memakai Rahab ya adik-adik untuk yaitu menyelamatkan bangsa Israel sehingga nantinya mereka bisa menduduki negeri Kanaan, yaitu mengalahkan orang Yeriko. Nah, firman Tuhan hari ini apa adik-adik? Seperti di dalam firman Tuhan Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, kita tidak boleh takut apapun yang kita alami ya. Masalah apapun, kerinduan apapun, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita adik-adik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan penolong. Nah, jadi sudah gak boleh takut lagi ya adik-adik. Oke? Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.